Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Tentunya saya berharap kalian tetap sehat. Kalian juga harus produktif ya dalam masa pandemi ini. Tetap harus produktif, nggak boleh jadi kaum rebahan kalau kata istilahnya sekarang. Tetap kalian harus berproduktif. Kita juga harus belajar juga jangan malas-malas ya. Karena belajar bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun ya. Baik, masuk kepada pembahasan kita di mata kuliah manajemen operasi di pertemuan kita yang kedua ini ya. Kita akan sama-sama mempelajari apa itu konsep manajemen operasi ya. Jadi topik kita kali ini adalah perihal kita akan mengetahui apa itu sih sebenarnya konsep manajemen operasi. Adapun topik-topik yang menjadi pembahasan di dalam pertemuan kita kali ini adalah yang pertama, kita perlu dulu mengetahui perbedaan produksi dan operasi. Apa bedanya istilah produksi dengan operasi? Kemudian akan dilanjutkan dengan kita mendefinisikan produk yang berupa barang maupun jasa. Karena tentunya di operasi kita bukan cuma membicarakan perihal bagaimana mengoperasikan atau membuat barang dalam bentuk fisik, tapi juga bagaimana cara mengoperasikan untuk membentuk barang dalam bentuk jasa, intangible, tidak terlihat. Kemudian pembahasan selanjutnya kita akan membahas apa itu efisiensi dan efektivitas. Sampai dengan yang terakhir adalah kita akan mengetahui apa saja sebenarnya yang menjadi concern atau yang menjadi perhatian dalam ilmu manajemen operasi. Baik, siapkan diri kalian. Kita akan mulai perkuliahan kita. Mari sama-sama kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali pembahasan kita dengan mendefinisikan perbedaan produksi dan operasi. Jadi dulu manajemen operasi seringkali dikaitkan dengan produksi. Tapi sering dengan perkembangan zaman ya, istilah produksi dan operasi dipisahkan ya. Secara perkembangan keilmuan istilahnya dipisahkan. Dulu kata produksi itu lebih sering dikaitkan dengan kegiatan manufaktur, kegiatan yang sifatnya pabrikasi, penciptaan barang ya, penciptaan barang yang sifatnya tangible, dapat terlihat secara fisik. Itu diistilahkan sebagai produksi. Tapi seiring dengan perkembangan keilmuan ya, kini istilah operasi lebih sering digunakan. Kenapa? Karena dia tidak hanya berkaitan dengan produksi barang, melainkan juga jasa. Jadi pembahasan kita di ilmu manajemen operasi ini itu bukan cuman gimana caranya membuat produk dalam hal produk secara fisik, tapi juga gimana caranya mengoperasikan membuat suatu bentuk jasa, ya. Jadi di sini dengan jelas terjadi perbedaan bahwa produksi itu lebih dikaitkan kepada kegiatan manufaktur sifatnya di pabrik. Tapi operasi ya bisa berkaitan dengan manufaktur dan jasa ya, bisa berkaitan dengan produk yang berupa barang secara fisik dan jasa. Dan kegiatannya tidak terbatas hanya di pabrik, tapi juga bisa dilakukan di dalam industri rumahan skala kecil gitu ya. Itu mengenai definisi dari produksi dan operasi. Selanjutnya, kita akan mendefinisikan apa itu barang dan jasa. Apa gunanya? Supaya kalian tahu, tentunya untuk melakukan operasi untuk membuat suatu barang akan berbeda dengan jasa. Jadi ini akan menjadi pembahasan kita di manajemen operasi. Bagaimana kita melakukan suatu operasional di bidang usaha yang menghasilkan barang, dan bagaimana kalau melakukan operasional di perusahaan yang sifatnya jasa. Kita perlu tahu dulu apa perbedaan dari barang dan jasa. Karena teknis pengelolaannya jelas pasti berbeda. Mari kita definisikan dulu apa itu barang dan jasa. Mari kita lihat sama-sama tabel sebagai berikut. Yang pertama, barang. Barang itu tentunya berwujud ya. Kalau misal barang pasti berwujud. Berarti kayak misalnya minuman yang kalian sering temuin di Alfamart gitu,
itu adalah hasil dari produksi berupa barang karena berwujud kan, dapat dilihat. Tapi kalau jasa dia tidak berwujud. Contohnya adalah tukang cukur rambut ya. Itu termasuk jasa karena dia tidak berwujud. Apa yang dihasilkan olehnya itu tidak berwujud ya kan? Dia memiliki keahlian untuk melakukan potong rambut. Kemudian yang kedua, kalau barang itu sifatnya tahan lama, berarti dia dapat disimpan juga ya. Ini berkaitan dengan sifat yang ketiga ya, dapat disimpan. Tapi kalau jasa tidak tahan lama. Jadi maksudnya gini, skillnya si si tukang cukur rambut itu adalah yang dimiliki oleh dia sendiri gitu. Dan itu perlu dilatih terus-terusan gitu kan nah ya. Nah, dan itu perlu dilatih terus-terusan. Ketika dia sudah lama tidak cukur rambut, ya pastinya dari segi operasional dia melakukan cukur rambut orang gitu, ya pasti berbeda gitu kan ya. Gitu. Jadi perlu dilatih terus-menerus. Kemudian ya nggak bisa disimpan namanya namanya keahlian gitu, skill itu perlu dilatih gitu ya. Ya sama kayak pemain bola juga contohnya kan berarti dia ngasih services ke klubnya gitu ya. Dan dia perlu dilatih dengan cara latihan tiap hari dengan timnya gitu. Kemudian yang keempat, kalau barang ya hasilnya dapat dipindah tangankan, minuman ini ya dipindah tangankan bisa saya kasih ke kalian gitu. Ya bisa gitu kan. Tapi kalau misalnya jasa, saya punya kemampuan nyukur rambut. Kemudian saya mau kasih ke kalian. Belum tentu begitu saya ajarin kalian bisa, belum tentu kan. Nah, itu mungkin sulit untuk dipindah tangankan. Kemudian, kalau misalnya barang keahliannya bisa dijual kembali. Ketika kamu tadi saya kasih aqua, kamu mau jual lagi gitu, ya bisa. Tapi kalau misalnya jasa ya, itu tidak bisa dijual kembali gitu misalnya. Bukan dalam hal ini bukan berarti misalnya tadi kan habis potong rambut berarti kan saya mendapatkan produk potong rambut itu, model potong rambut. Kemudian model potong rambut saya ini mau saya jual ke orang gitu, ya kan nggak bisa gitu. Tapi jasanya si tukang cukur rambut tadi kalau mau bikin pelatihan bisa gitu ya. Jadi perlu kalian pahami bahwa produknya itu yang tidak bisa dijual kembali. Tadi yang saya bilang hasil cukur rambut saya ini apa mau dijual lagi ke orang gitu? Enggak kan, nggak bisa dijual kembali itu maksudnya. Jadi kita perlu mendefinisikan dulu apa itu barang dan jasa. Karena di dalam mata kuliah kita ini kita akan membahas kedua hal ini, barang dan jasa. Dan tentunya ketika kita melakukan operasional itu akan berbeda berdasarkan karakteristik dari barang tersebut, dari produk yang kita kita keluarkan, yang kita produksi gitu. Itu adalah perbedaan dari barang dan jasa. Baik, pembahasan berikutnya kita akan lanjutkan kepada alur manajemen operasi. Kita sama-sama lihat slide kita. Yang pertama, kita bisa definisikan bahwa operasi itu adalah mengolah faktor-faktor produksi ya. Dia akan mengolah faktor-faktor produksi untuk menciptakan produk, barang maupun jasa agar bernilai tambah. Berarti ada sesuatu yang diciptakan. Tadinya barang tersebut mungkin berguna, tidak berguna gitu ya, tidak berguna maksudnya, kemudian diolah sama dia, kemudian akhirnya menciptakan nilai jual, nilai tambah baru. Kalau kita perhatikan grafiknya, dia mengolah faktor produksi. Faktor produksinya berupa input berarti. Input itu dapat dibagi ke dalam tiga ya. Ada input yang berupa bahan alam, itu seperti hasil hutan, tambang, perkebunan. Kemudian ada skill ya. Kalau dalam hal manusianya itu ada skill atau juga input bisa berupa dana. Jadi kita bisa mengolah faktor produksi berupa dana. Emang bisa Pak berupa dana? Iyalah, kalau misalnya kita buka koperasi gitu yang melakukan operasional simpan pinjam, berarti kan input produksinya adalah dana gitu ya. Bank juga gitu, berarti input produksinya adalah dana. Nah itu juga kita bahas juga di sini bagaimana dia melakukan operasional secara umum ya, tidak secara khusus. Nantinya secara khusus kalian akan pelajari di konsentrasi kalau kalian ngambil konsentrasi manajemen operasi. Kemudian selanjutnya dia akan berproduksi, dia akan melakukan suatu operasi gitu ya. Kalau tadi bahan alam hasil hutan, kemudian pertanian, perikanan itu kan diolah.
hasil-hasil pertanian dia ya bercocok tanam. Kemudian hasil-hasil perikanan dimasak di restoran gitu kan. Kemudian hasil-hasil perkebunan kayak kapas gitu, kapas kok perkebunan. Ya kapas misalnya udah itu dijahit ya kan, akhirnya menjadi sebuah barang ataupun jasa yang tadinya produk kekayaan alam berupa benih aja. Benih kalau dijual kiloan ya, tapi kalau sudah diproses, ditanam, akhirnya dia menghasilkan barang yang lebih banyak, bisa memiliki harga jual. Kemudian juga kapas, tadinya inputnya natural resource-nya kapas, kemudian diolah di pabrik, akhirnya menjadi pakaian, menjadi kain gitu ya. Itu menjadi outputnya. Kemudian juga dananya tadinya mungkin mengendap, diolah, diputar oleh koperasi atau bank, akhirnya menghasilkan dipinjamkan ke orang, dana tersebut akhirnya menghasilkan kelebihan, bertambah, diputar lagi ya. Akhirnya orang yang dipinjamkan membayar bunga gitu ya. Bisa memiliki nilai jual, penambahan nilai value added disebutnya. Nah, dalam hal ini, dalam hal input, tentunya kita perlu melakukan fungsi-fungsi dari manajemen. Kita harus mengatur bagaimana kita merencanakan. Oh, kalau saya mau membuat produksi segini, berarti saya butuh kapas berapa ya? Oh, kalau saya mau melakukan operasi, mau buka jasa cukur rambut tadi, saya butuhnya apa ya? Oh, kalau saya punya dana sekian, saya bisa ngapain aja ya? Saya bisa membeli mesin apa aja ya? Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita di manajemen operasi. Lebih ke arahnya di sini, di input, kemudian juga kepada proses. Ya. Nah, yang namanya manajemen, manajemen pasti akan membicarakan empat hal ini. Planning, merencanakan, dia merencanakan berapa bahan bakunya, kemudian organizing, kira-kira siapa orang yang tepat, bagaimana membuatnya, actuating melakukan berarti bagaimana mengoperasionalkan suatu mesin, bagaimana kita membuat SOP untuk peminjaman, kemudian yang terakhir adalah controlling. Controlling adalah bagaimana akhirnya nanti, oh kalau terjadi misalnya tadi dalam contoh bank ya, ternyata kreditur kita apa namanya, orang yang diberikan pinjaman oleh kita itu kabur gitu misalnya, gimana cara kontrolnya, bagaimana cara melakukan evaluasinya, bagaimana supaya kejadian tersebut tidak terjadi. Nah, itu adalah fungsi controlling yang juga akan kita bahas di dalam manajemen operasi. Jadi kita akan berkaitan gimana merencanakan, mengorganisasikan, mengektuetikan, melakukan, dan melakukan evaluasi. Selanjutnya, kita akan membahas perihal efisiensi dan efektivitas. Kenapa efisiensi dan efektivitas ini menjadi penting di dalam manajemen operasional? Karena ini menjadi tolak ukur keberhasilan suatu sistem operasional dilakukan di perusahaan atau di suatu tempat usaha. Ya, ini menjadi tolak ukur ya, efisiensi dan efektivitas. Cara pandang juga bagi seorang manajer operasional. Misalnya gini, kita memiliki masalah, ini belum dikaitkan dengan usahanya dulu ya. Misalnya gini, kita punya masalah membahas tentang efisien. Efisien itu adalah menciptakan produk atau jasa dengan biaya yang murah. Tapi kalau efektif, mencapai tujuan. Tujuan menjadi hal yang utama. Berapapun biayanya, dia nggak masalah. Mau 100 juta, 500 juta, 1 miliar, nggak masalah. Itu efektif. Tapi kalau efisien, lebih ke arahnya penghematan biaya. Ya. Jadi gini contohnya. Contoh kasus masalahnya begini. Dalam suatu gedung gitu, ini kaitannya dengan operasional, belum ngomongin ke usaha ya. Dalam suatu gedung, itu punya masalah tikus. Tikusnya banyak di dalam gedung tersebut. Nah, bagi seorang manajer operasional yang berpikiran efisien, berarti dia mau menghilangkan tikus tersebut ya, mau menghilangkan tikus tersebut, caranya adalah bagi seorang yang berpikiran efisien, caranya adalah ya dia beli racun tikus, dia beli jebakan tikus. Tapi belum tentu, mungkin tikusnya ada beberapa yang ketangkap, tapi belum tentu langsung bisa menghilangkan tikus tersebut. Ya, itu namanya adalah efisien. Gitu ya. Tapi belum tentu tujuannya tercapai, menghilangkan semua tikus yang ada di gedung tersebut. Itu namanya efisien. Tapi kalau efektif ya berarti gambaran ekstrimnya adalah ketika efektif, kita bilang efektif, ya udah sekalian nama gedung-gedungnya aja dihancurin gitu.
pasti tikusnya juga akan mati gitu kan, sama gedungnya. Itu adalah orang yang berpikiran efektif misalnya, karena tujuannya yang penting adalah tujuannya adalah menghilangkan tikus di dalam gedung tersebut. Ya berarti sekalian aja sama gedung-gedungnya dihancurin gitu. Itu yang disebut dengan efektif, itu gambaran ekstrimnya. Cuman sekarang kalau misal di dalam usaha, dalam dalam suatu usaha gitu, ini pasti akan saling keterkaitan antara efisien dan efektif, tergantung dari sudut pandangnya si manajer operasionalnya. Misalnya gini, ketika dia mau menciptakan misalnya suatu perusahaan, dia mau meningkatkan keuntungannya, tujuannya adalah itu, ya. Tujuannya adalah dia mau meningkatkan keuntungannya. Bagi seorang manajer keuangan yang berpikiran efisien, dia pasti akan melakukan efisiensi, baik itu efisiensi penggunaan biaya bahan baku, efisiensi listrik misalnya, kemudian itu efisiensi penggunaan bahan pendukung misalnya gitu ya. Itu adalah proses efisiensi. Tapi bagi yang efektif, dia mau supaya penjualannya itu bagus, pendapatannya kita, labanya kita bagus. Bagi seorang yang efektif, dia akan melakukan suatu terobosan baru. Meskipun akan mengeluarkan biaya lebih mahal, tapi dia yakin bahwa kedepannya penjualannya akan bagus. Apa caranya? Ya mungkin saja dia akan mengeluarkan biaya promosi yang lebih tinggi gitu ya di bulan tersebut. Supaya apa? Supaya penjualannya naik. Tadinya dia nggak pernah pakai endorser gitu, nah sekarang jadi pakai endorser. Nah berarti kan itu ada biaya yang dikeluarkan. Dia nggak peduli biayanya, karena dia yakin bahwa produknya ini pasti harus dikenal dulu sama masyarakat. Yang penting adalah masyarakat tahu, sehingga harapannya penjualannya akan meningkat. Nah itu perbedaan antara efisien dan efektif ya. Tuh kemudian di sini bahwa perusahaan itu harus beroperasional sesuai dengan apa yang menjadi cita-citanya dulu, visinya dulu ya. Kalian bisa lihat di beberapa perusahaan terbuka yang besar-besar seperti Indofood misalnya. Dia memiliki visi menjadi perusahaan yang menyediakan produk makanan olahan yang terbaik dan modern. Nah, dari cita-cita visi ini akhirnya turun menjadi tujuan, tujuan menjadi sasaran, dan sasaran menjadi target. Semakin ke sini jangkanya adalah jangka pendek. Misalnya begini, tadi adalah si Indofood tersebut memiliki visi untuk menjadi perusahaan olahan, makanan olahan yang terbaik dan modern. Maka dari situ dia bertujuan untuk menciptakan, sasarannya adalah menciptakan pabrikasi yang modern dan berkualitas. Itu sasarannya ya. Kemudian targetnya berarti dalam jangka waktu 1 bulan saya harus memiliki produk makanan yang terstandarisasi kayak gitu. Nah, ini pastinya cita-cita perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan ini akan mempengaruhi kepada operasional, akan mempengaruhi kepada bagaimana cara membuat si mie tersebut, bagaimana cara membuat produk tersebut. Tentunya misalnya kita ambil contoh yang lainnya lagi adalah kalau kalian bandingkan misalnya kita minum kopi lah yang sifatnya jasa sekarang. Kalau tadi ngomongin barang, sekarang sifatnya jasa. Kenapa Starbucks itu harganya bisa lebih mahal dengan kafe-kafe yang biasa yang di pinggiran jalan? Karena di Starbucks itu punya standar operasional prosedur yang berbeda dengan mungkin kafe-kafe yang di pinggir jalan. Secara alat mungkin sama, tapi standar operasionalnya prosedurnya berbeda. Ya, mungkin dia memiliki kelengkapan bahan baku yang lebih lengkap. Kalau misalnya kalian minum di Starbucks kan mungkin ada apalah macam-macam tuh bahan-bahannya gitu, dan itu akan memberikan experience tersendiri gitu. Nah, ini kan akan berkaitan dengan tujuan perusahaan. Visinya perusahaan itu akan berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Dan itu perlu dipikirkan oleh seorang manajer operasional. Gitu. Nah, kita lanjut. Jadi, apa sih sebenarnya pembahasan di dalam ilmu manajemen operasional? Kita perlu tahu dulu bahwa seni di manajemen, bahwa manajemen itu adalah seni dan ilmu, ya. Manajemen itu adalah seni dan ilmu. Maksudnya apa tuh seni dan ilmu? Ya, seni itu adalah sifatnya subjektif. Kalau kalian ngelihat ya, sebuah lukisan, sebuah gambar itu kan produk seni, atau musik gitu, itu kan produk seni. Orang yang satu mungkin suka rock, yang satu lagi teman kalian sukanya dangdut, yang satu lagi sukanya
eh, apa namanya, musik musik gamelan gitu ya. Dan bukan berarti perbedaan perbedaan selera tersebut jadi salah. Oh, yang suka dangdut salah. Oh, yang suka rock salah. Gitu. Bukan berarti begitu ya. Tapi memang itu adalah seni, feel, rasanya. Saya lebih senang ini, nggak tahu kenapa gitu kan. Nah, itu adalah sifatnya subjektif. Orang yang satu dengan orang yang lain bisa berbeda. Tapi kalau ilmu ya, itu berarti satu tambah satu sama dengan dua ya. Oh, yang namanya musik gitu, itu berarti harus dapat didengar. Itu adalah sebagai ilmunya, sebagai sebagai apa namanya, sesuatu hal yang dipandang pastinya harus memiliki bunyi gitu ya. Kalau di matematika satu tambah satu harus sama dengan dua gitu. Nah, itu adalah ilmunya. Nah, di manajemen kita harus mengkaitkan antara seni dan ilmu ya. Jadi seni itu kita berkaitan dengan intuisi, keindahan gitu. Kemudian kalau ilmunya itu berarti harus dapat diukur, harus pasti. Nah, contohnya di operasional keterkaitan antara dua hal ini ya. Ini saya contohkan di usaha Bretok. Jadi di usaha Bretok secara seninya, eh, ketika kita lihat Bretok, dia akan memperlihatkan bagaimana suatu roti itu dibuat, bagaimana pesanan kita itu dibuat dalam kaca yang transparan, ya. Padahal sebelumnya, mungkin sebelum ada Bretok, ya namanya pembuatan roti nggak usah diperlihatin kitchennya gitu ya, langsung aja dipajang rotinya. Tapi ternyata si Bretok ini itu memperlihatkan, mencoba untuk memperlihatkan kepada konsumen bahwa proses pembuatan rotinya dilakukan secara higienis. Nah, berarti kan ini berkaitan dengan cita-citanya, tujuannya si perusahaan tadi, si Bretok tadi, itu akan mempengaruhi bagaimana suatu produk atau jasa dibuat, diolah. Nah, kembali lagi kepada tadi ya, ternyata ini akan memperlihatkan seninya karena sebelumnya tidak pernah ada toko roti atau bakery yang memperlihatkan hal tersebut. Holland Bakery nggak memperlihatkan kan, tapi Bread Talk mencoba memperlihatkan itu. Dia mencoba menerobos yang sifatnya kaku, gitu kan? Yang sifatnya kaku dia coba terobos. Karena dia berusaha menghasilkan suatu intuisi. Kayaknya orang akan lebih percaya deh sama apa yang dia makan kalau diperlihatkan bagaimana cara membuatnya, gitu. Nah, selain itu, Breadtalk juga mempertimbangkan standar. Oh, dimana kalau roti jenis ini memiliki suhu sekian, dia harus dipanggang sekian derajat, lamanya sekian menit, dan itu adalah standar. Dan ini sebagai ilmu kan. Nah, kedua hal ini akhirnya bergabung akan menghasilkan tadi yang saya contohkan usaha pada Breadtalk. Dia mengkaitkan antara seni, keindahan, keindahan pembuatan roti, si chefnya yang berpengalaman, itu kan keindahan. Itu sengaja dibuka biar aromanya tercium sama kita gitu kan. Berarti itu akan membuat orang merasa kayaknya seru nih, kayaknya enak nih gitu. Jadi melahirkan suatu perasaan-perasaan yang berbeda, experience yang berbeda ketika makan di Bretok gitu ya. Nah, itu akan dari hasil tersebut memadukan suatu proses operasional yang bagus yang akhirnya bisa meningkatkan penjualan. Nah, itu kira-kira pembahasan kita di dalam ilmu manajemen operasional. Jadi kita harus memperhatikan juga ilmu manajemen sebagai sainsnya, berarti ada tolak ukurnya juga. Oh, kalau misalnya mesin ini cuman bisa memproduksi sekian ratus lembar, itu adalah sebagai ilmunya, pasti dapat diukur. Tapi keindahannya juga, intuisinya perlu diperhatikan juga. Misalnya kalau di pabrikasi, gitu, saya contohkan lagi, kita nggak mungkin juga mempekerjakan orang 12 jam di pabrik gitu. Oh, nggak bisa juga kan? Karena kita ngerasa nggak manusiawi gitu. Kayak kejadian waktu dulu mungkin kalian pernah ingat ada kejadian yang mempekerjakan anak-anak di bawah umur kan, berarti itu tidak manusiawi gitu. Nah, kemudian juga kalau misalnya di pabrik misalnya, eh, oh, kalau ada karyawan pabrik yang ke kamar mandi nggak boleh lebih dari 6 kali, nggak boleh lebih dari 7 kali. Ya nggak bisa gitu juga kan, namanya orang butuh kamar mandi buat buang air kecil, buang air besar gitu. Nah, karena kita seorang manajer operasional, kita berpikiran kaku. Oh, ini pasti akan mempengaruhi kinerja nih. Produksi kita bakalan 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 menurun kalau misalnya banyak pekerja kita yang menghabiskan waktu lama di kamar mandi. Jadi sekarang saya mau membatasi setiap ke kamar mandi harus membawa kartu. Kalau kartunya udah habis nggak boleh lagi ke kamar mandi.
Ya repot juga kan jadinya. Iya sadis juga kan. Nah, itu yang perlu juga dipertimbangkan bagi kita seorang manajer operasional. Nah, di sini kembali lagi kepada fungsi manajemen yaitu planning, organizing, actuating dan controlling ya. Berarti mulai dari awalnya apa-apa saja yang bakalan dilakukan, alurnya seorang manajer operasional adalah dia harus tahu dulu apa sih tujuannya perusahaan. Dari tujuan perusahaan tersebut akhirnya dia bisa melakukan organizing dan actuating. Dia bisa bisa tahu, oh kalau tujuannya perusahaan adalah mau menjadi perusahaan tadi toko roti terbaik misalnya dan menghasilkan kesehatan, kenyamanan ketika memakan produknya. Oh, berarti saya harus memikirkan beli mesin yang bagus, saya harus menata layoutnya bersih, karena akan dilihat orang gitu kan. Nah, itu secara teknis operasionalnya akhirnya akan berpengaruh. Bagaimana dia mencapai tujuan perusahaan. Kemudian yang selanjutnya kita juga akan membahas bagaimana fungsi controllingnya. Oh, kalau misalnya controllingnya maksudnya tadi di toko roti Betok tadi, karena dilihat sama orang, oh bagian-bagian apa yang ditunjukin ya? Karena nggak semuanya juga kan pasti ditunjukin. Kemudian juga, oh standarnya ini kalau misalnya ada roti jenis ini berapa waktunya? Nah, itu berkaitan dengan controlling. Oh kalau misalnya koki ini lama pembuatannya dalam waktu berapa menit, oh gitu. Dalam waktu berapa menit, dia belum selesai. Oh berarti ini ada sesuatu nih, ada masalah. Bagaimana kita mengkontrol? Kemudian kita juga bagaimana mengontrol bahan baku kita yang ada di dapur, yang ada di kitchen gitu ya. Itu yang perlu difikirkan oleh seorang manajer operasional. Dan ini ya semua adalah konsep dari manajemen operasional yang harus kalian pahami sebelum kita mulai ke arah teknis penggunaan ilmu-ilmu di manajemen operasional. Baik, itu kiranya pembahasan kita di awal pertemuan ini. Sebelum kita masuk ke teknik-teknis berikutnya, saya harap kalian pahami dengan baik, kalian putar ulang lagi videonya, kalian mendapatkan gambaran secara umum dulu ya mengenai konsep manajemen operasional. Itu kiranya yang perlu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita hari ini dan saya sampaikan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan, tetap produktif ya, lakukan isi waktu luang kalian dengan hal-hal yang positif. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila isabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.